Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait manajemen industri jasa pangan. Saya selaku moderator Hafizatun dan teman saya Sulis Septiani dan juga Widyaningsih Safitri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, manajemen industri jasa pangan yaitu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya yang digunakan dalam proses penyediaan makanan dan minuman kepada konsumen. Ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pemilihan bahan baku hingga layanan pelanggan. Industri yang pertama yaitu industri jasa pangan yaitu Wedring yang berlokasi di Jalan Tengku Umar, Melaboh. Wedring ini merupakan brand minuman ternama asal Cina yang telah membuka lebih dari 3.000 toko di dunia. Kini Wedring telah membuka banyak cabang terutama di Melaboh ini. Produk Wedring bergerak di industri jasa pangan yang merupakan kategori food service komersial dan juga merupakan penyelenggaraan jasa pangan dengan quick service yang menawarkan berbagai jenis minuman yang dijual mulai dari ice cream, fruit tea, milk tea, dan juga coffee. Selain menyajikan berbagai menu yang berbeda dibanding merek uh, kedai minuman lainnya, Wedring ini juga mematok harga yang terjangkau. Makanan dan minuman seperti kopi, teh, jus, makanan uh, dan juga makanan ringan, hingga hidangan utama. Wedring menggunakan metode layanan single point service. Nah, target pasar utama mereka yaitu generasi muda, mahasiswa, pekerja, yang untuk beristirahat sambil menikmati minuman yang berkualitas. Selanjutnya ada analisis 5P. Yang pertama yaitu people, yaitu ada pelayanan. Wedring menekankan pentingnya pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional. Staf dilatih untuk melayani dengan cepat dan memberikan rekomendasi yang tepat terkait minuman. Selanjutnya ada perekrutan. Perekrutan difokuskan pada individu yang memiliki pengalaman, terutama yang memiliki keahlian di bidang barista atau bartender, serta kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada pelatihan karyawan, yaitu mendapatkan pelatihan intensif tentang pembuatan minuman, etika kerja, dan manajemen layanan pelanggan. Selanjutnya ada price, yaitu kisaran harga berada dalam rentang yang kompetitif dan menyesuaikan dengan daya beli masyarakat lokal. Harga berkisar antara 8.000 hingga 20.000. Selanjutnya ada flash, lokasi dan aksesibilitas. Lokasi yang strategis mempengaruhi langsung terhadap aksesibilitas. Wedring berada di area yang mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Nah, selanjutnya distribusi Wedring ini yaitu biasanya didistribusi secara langsung atau take away dan juga pengiriman delivery. Selanjutnya ada promotion, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga TikTok. Dan juga ada melalui platform pengiriman online seperti Send dan GoFast. Selanjutnya ada produk, Wedring menawarkan beragam produk dan layanan utama yang berfokus pada penyediaan minuman berkualitas seperti ice cream, fruit tea, dan milk tea, dan juga coffee. Baik, selanjutnya ada industri jasa pangan yang kedua, yaitu Quality Fried Chicken, yang berlokasi di Melabo, Jalan Manero, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner cepat saji dengan fokus utama pada olahan ayam goreng. Industri ini termasuk dalam kategori food service atau restoran cepat saji yang menawarkan produk makanan berkualitas tinggi. Restoran ini termasuk dalam kategori single point service. Target pasar quality fried chicken ini mencakup berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, terutama mereka yang menginginkan makanan cepat saji dengan cita rasa lokal namun tetap terjaga kualitasnya. Baik, selanjutnya analisis 5P terkait industri jasa pangan yang kedua. Yang pertama itu ada people, pelayanannya, fokus utama dalam industri ini itu pelayanannya yang cepat, ramah, dan efisien. Karyawan di bagian pelayanan harus dilatih untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan.
Selanjutnya ada perekrutan. Karyawan yang dipilih harus memiliki kemampuan dasar dan berkomunikasi, keterampilan pelayanan, serta mampu bekerja dalam lingkungan yang cepat dan dinamis. Pelatihan karyawan, setiap karyawan perlu menjalani pelatihan mengenai prosedur keamanan makanan, pengolahan ayam yang higienis, serta standar kebersihan. Selanjutnya ada price, kisaran harga quality fried chicken ini menerapkan harga yang terjangkau untuk menjangkau pasar yang luas, termasuk kalangan menengah ke bawah. Harga satu porsi ayam goreng berada dalam rentang 15.000 hingga 30.000. Selanjutnya ada flash, yaitu lokasi dan aksesibilitas. Quality Fried Chicken memiliki lokasi yang strategis di pusat kota Melabuh atau di dekat area yang ramai seperti pusat perbelanjaan, pasar, atau jalan utama. Aksesibilitas menjadi faktor yang penting dalam menarik pelanggan. Restoran ini berada di lokasi yang mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Distribusinya biasanya didistribusi secara langsung take away dan juga pengiriman delivery. Selanjutnya ada promotion melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga TikTok. Dan juga melalui platform pengiriman online seperti Send dan GoFast. Produk utama yang ditawarkan oleh Quality Fried Chicken ini merupakan ayam goreng yang berkualitas dengan fokus pada cita rasa yang khas dan bahan baku segar dengan berbagai varian menu dan paket. Baik, untuk industri jasa pangan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, yang selanjutnya pada industri ketiga ada Kutaraja Fried Chicken. Jadi Kutaraja Fried Chicken ini berlokasi di Molabo, Jalan Alu Penyareng, Gunung Kleng. Kutaraja bergerak di industri jasa pangan yang merupakan kategori food service komersial dan juga merupakan penyelenggaraan jasa pangan dengan quick service, yaitu sebagai restoran cepat saji dengan hidangan utama ayam goreng tepung yang dihidangkan dengan nasi dan beberapa menu cemilan seperti kentang, sosis, dan chicken nugget. Kutaraja menggunakan metode layanan table service. Untuk target pasar utama Kutaraja mulai dari mahasiswa, dosen, pekerja, tentara, dan masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah yang mencari tempat hanya untuk makan lalu pergi. Untuk analisis 5P-nya, yang pertama ada people. Pelayanan di Kutaraja sangat responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan menjaga interaksi yang positif. Para staf menyambut pelanggan dengan ramah dan menawarkan beberapa produk pada pelanggan. Setelah pelanggan memesan di counter lalu membayar, staf langsung memproses pesanannya lalu mengantarkan langsung ke meja pelanggan. Lalu perekrutan, Kutaraja biasanya mencari staf dengan beberapa kualifikasi seperti memiliki domisili di daerah sekitar restoran, berpenampilan menarik, bersih dan rapi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jujur, ramah, dan sopan. Dan untuk pelatihan karyawan, Kutaraja biasanya mendapatkan pelatihan mengenai standar operasional prosedur atau SOP, etika melayani pelanggan, serta pengetahuan mengenai produk makanan dan minuman yang ditawarkan, serta pengelolaan waktu dan tugas saat bekerja. Untuk price-nya, kisaran harga Kutaraja menawarkan harga yang terjangkau dengan makanan paket memiliki harga sekitar rentang 16.000 sampai 109.000 dan harga minuman sekitar 6.000 sampai 10.000. Lalu place, lokasi dan aksesibilitas Kutaraja ini memudahkan pelanggan untuk mengunjungi restoran tersebut. Restoran ini juga terletak terjauh dengan jalan lintas menuju pusat kota. Lalu promotion, Kutaraja promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Produknya, Kutaraja Fried Chicken menawarkan beberapa produk unggulan mereka saat pengunjung datang, menawarkan beberapa produk baru seperti beragam macam sambal dan menu yang lagi promosi saat itu. Baik, pada industri keempat ada Jus Sinilah. Ini berlokasi di Molabo, Jalan Alu Penyareng, Gunung Kleng. Kedai Jus Sinilah bergerak di industri jasa pangan dengan menjual aneka ragam buah dan minuman sehat. Membuatnya populer di berbagai kalangan usia. Faktor lainnya, pelanggan dapat menikmati kesegaran buah tanpa memikirkan kalori dan gula. Untuk target pasar utama dari kedai jus Sinilah adalah mahasiswa dan dosen, namun tidak sedikit warga sekitar dan pekerja juga ikut menjadi pelanggan jus di sana. Tetapi
Kedai jus inilah lebih menargetkan kepada mahasiswa yang berlalu lalang di sekitar kedai. Untuk analisis 5P-nya, yaitu yang pertama ada people. Pelayanan pada kedai jus inilah menawarkan pelayanan ramah dan melayani pelanggan dengan baik. Staf berinteraksi ramah dan menawarkan menu baru. Pelanggan diberikan kebebasan untuk meminta tambahan menu seperti request untuk gulanya sedikit atau tidak pakai es. Lalu untuk perekrutannya, perekrutan karyawan dilakukan melalui Instagram dengan syarat rapi, jujur, ramah, dan memiliki keterampilan mengolah buah. Lalu untuk pelatihan karyawannya, pelatihannya sangat sederhana dengan arahan memajang buah di kaca display, mengolah buah dengan baik, dan selalu mengutamakan kebersihan. Lalu price, kisaran harga sinilah menawarkan harga yang sangat variatif dan murah, terjangkau bagi mahasiswa dengan kisaran harga 5.000 hingga 15.000. Strategi harga ini disesuaikan dengan daya beli mahasiswa dan mirip dengan kedai jus buah lainnya di daerah sekitar. Lalu place, lokasi dan aksesibilitas kedai jus inilah memiliki lokasi yang sangat strategis di depan kampus UTU dan di pinggir jalan yang ramai. Lokasinya mudah dijangkau kendaraan, membuat banyak orang tertarik, namun tidak menyediakan fasilitas parkiran, sehingga pelanggan harus memarkirkan kendaraan di bahu jalan yang sedikit mengganggu pengguna jalan lain. Untuk promotion, kedai jus inilah promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Lalu untuk produknya, kedai jus tersebut menawarkan berbagai minuman, termasuk jus buah, minuman saset, kopi, dan mojito. Unggulannya adalah jus buah yang dipilih dari bahan baku berkualitas tinggi setelah proses seleksi. Kedai ini menawarkan promosi pada hari Jumat dan Ramadan, membuatnya lebih populer di kalangan pelanggan yang memiliki kualitas bahan baku yang baik. Baik, untuk industri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, industri yang kelima ada Zara's Kitchen yang berlokasikan di Melabuh, Jalan Samudra 2, Ujung Kawah. Zara's Kitchen ini adalah sebuah warung makan yang khusus menyajikan hidangan seblak prasmanan dengan sentuhan unik dan rasa yang lezat. Warung ini bukan hanya spesialis seblak, melainkan juga menyajikan berbagai hidangan lain yang menarik. Untuk menetapkan target pasar, warung seblak prasmanan Zara's Kitchen menargetkan untuk anak-anak muda, dewasa, hingga kalangan anak-anak. Untuk analisis 5P, yang pertama itu ada people. Pelayanan di warung seblak ini dikenal dengan kehangatan dan kenyamanan. Pelayanan di warung ini dikenal ramah dan selalu siap membantu pelanggan yang membutuhkan bantuan seperti meminta tambahan air ataupun yang lainnya. Kemudian ada perekrutan. Untuk merekrut karyawan di bidang F&B, Zara's Kitchen menggunakan strategi yang memprioritaskan kemampuan dan pengalaman mereka. Hal ini penting karena industri F&B membutuhkan karyawan yang memiliki dasar-dasar yang kuat dalam memasak. Kemudian ada pelatihan karyawan. Untuk pelatihan karyawan, Zara's Kitchen melibatkan pengajaran cara memasak dan penyajikan makanan. Proses ini dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha. Berikutnya ada price atau kisaran harga. Harga seblak di warung ini tidak memiliki kisaran harga yang tetap karena tergantung pada pilihan topik yang dipilih oleh konsumen, mulai dari Rp2.000 untuk per topping hingga berbagai pilihan sayur dan seafood yang masih fresh. Harga totalnya dapat bervariasi tergantung pada kombinasi topping yang dipilih. Kemudian ada place, lokasi, dan aksesibilitas. Warung seblak prasmanan Zara's Kitchen terletak di sebuah lokasi strategis yang dekat dengan pusat kota, tetapi berada di dalam perkampungan. Lokasinya yang berada di antara kota dan perkampungan membuatnya mudah dijangkau oleh penduduk kota maupun warga perkampungan. Untuk promosi, Zara's Kitchen menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Kemudian untuk produk, warung seblak prasmanan Zara's Kitchen memiliki berbagai produk makanan yang menarik termasuk seblak, dimsum, sate seafood, empek-empek, aneka gorengan, mie level, dan brownies. Untuk industri yang terakhir ada Meligo Agam Coffee yang berlokasikan di Melabuh, Jalan Iskandar Muda, Batu Putih, sebelah kiri Tugu Mukutop Lama.
Meligo Agam adalah sebuah kafe di Kota Melabuh yang dikenal sebagai tempat nyantai sore yang sangat instagramable. Kafe ini menawarkan suasana yang nyaman dan elegan, membuatnya menjadi destinasi populer bagi mereka yang ingin menikmati waktu santai sambil mengabadikan momen mereka di media sosial. Kafe ini terletak di Jalan Iskandar Muda, Batu Putih, sebelah kiri, Tugum Kutub Lama. Dengan lokasi yang mudah ditemukan karena berada di pinggir pantai dengan banyak spot foto Instagramable. Untuk target pasar, Kafe Mlego Agam terdiri dari berbagai kelompok, yaitu wisatawan lokal, wisatawan internasional, pelanggan dari luar daerah yang tertarik dengan konsep estetik dan Instagramable dari Kafe Mlego Agam. Kemudian ada pengusaha dan profesional, pengunjung yang ingin bekerja sambil menikmati pemandangan pantai, serta mereka yang membutuhkan ruangan VIP untuk meeting atau rapat, dan juga pengunjung yang ingin healing dan menikmati suasana yang nyaman dengan pemandangan langsung menghadap ke pantai. Untuk analisis 5P, yang pertama itu ada people, pelayanan. Kafe Mlego Agam melayani dengan cepat, komunikasi yang efektif, dan menangani keluhan pelanggan dengan sangat baik. Untuk perekrutan, kafe ini merekrut karyawan yang berkualitas melalui tahapan sistematis, termasuk menentukan kriteria karyawan, interview, tes kemampuan, penampilan, dan kebersihan. Untuk pelatihan karyawan, kafe ini melakukan pelatihan tentang menu, harga, ketersediaan produk, penyajian yang rapi, mampu menghadapi situasi yang tidak terduga, berinteraksi dengan pelanggan, mengoptimalkan waktu kerja, dan menggunakan teknologi seperti sistem kasir dan aplikasi pemesanan online. Untuk price atau kisaran harga, Cafe Mlego Agam menawarkan menu dengan harga kisaran 7.000 hingga 55.000 rupiah, tergantung jenis dan porsinya. Strategi harga mereka melibatkan kualitas dan estetika, pandangan pembeli, menu yang nikmat, serta pengalaman healing yang ditawarkan. Harga dipatok lebih tinggi untuk memanfaatkan keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Untuk place, kemudian ada place, lokasi dan aksesibilitasi. Cafe Mlego Agam terletak di lokasi yang strategis di pinggir pantai Kota Melabuh, Aceh Barat. Menawarkan pemandangan pantai yang indah dan angin semilir. Lokasinya mudah dijangkau dengan fasilitas parkir yang memadai. Cafe ini menawarkan pelayanan makan di tempat take away dan catering. Kemudian ada promosi. Cafe Mlego Agam melakukan promosi melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Untuk produk, Cafe Mlego Agam menawarkan pengalaman makan yang unik dengan bahan berkualitas dan proses yang teliti. Menu mereka mencakup hidangan utama seperti nasi, mie, dan dimsum, serta cemilan seperti kentang goreng dan churros. Minuman yang ditawarkan meliputi kopi, blend coffee, dan fresh drinks. Kafe ini juga menawarkan paket buka puasa dan menu kombinasi dengan harga yang beragam. Terakhir ada kesimpulan, industri jasa pangan merupakan sektor penting yang terus berkembang. Manajemennya efektif, inovasi, dan adaptasi terhadap tren pasar sangat penting untuk keberhasilan bisnis di industri ini. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10 terkait industri jasa pangan yang telah kami amati dan telah kami diskusi secara bersama. Sekian presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.